Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Untuk kali ini, layanan BK selanjutnya sesuai AKPD yang kalian jawab itu membahas tentang informasi ketenagakerjaan dan bekerja ke luar negeri. Di sini untuk kalian semua nanti setelah lulus itu ada yang ingin bekerja atau mungkin ingin kuliah atau mungkin bekerja sambil kuliah, monggo silakan. Nanti yang jelas ada angan-angan mungkin ingin tahu informasi ketenagakerjaan dan bekerja ke luar negeri itu bagaimana. Di sini saya sampaikan garis besarnya aja ya. Pertama, di dalam bekerja ke luar negeri, kita tahu di situ pertama adalah status hubungan kerja. Hubungan kerja antara siapa? Antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja. Lah, di dalam membuat hubungan kerja itu berdasarkan suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu bagaimana bisa dibuat secara tertulis ataupun secara lisan. Tapi saya berharap ada perjanjian secara tertulis, karena kalau lisan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, di sini dalam perjanjian kerja kita berharap ada perjanjian kerja ada dua itu, tapi saya berharap nanti sampean berusaha untuk yang tertulis. Syaratnya perjanjian kerja itu dinyatakan sah atau valid. Pertama, ada 4 unsur. Pertama, ada hak dan kewajiban para pihak. Terus yang kedua, adanya di situ ada pekerjaan yang pasti. Terus yang keempat, adanya dibuat yang kedua, maksudnya yang ketiga, di situ adanya kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang keempat, adanya pekerjaan yang dijanjikan. Mohon maaf, saya ulangi. Syarat-syarat untuk membuat suatu perjanjian itu absah menurut hukum, di situ ada 1 sampai dengan 4. 1, adanya kata sepakat. 2, adanya kemampuan atau dilakukan oleh mereka yang telah dewasa, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum atau dewasa. Terus yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, adanya pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu adalah syarat sahnya suatu perjanjian. Itu perlu kamu ketahui. Kalau nanti ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan itu, maka itu perlu ditanyakan atau perlu ditanyakan kepada mereka yang lebih tahu gitu. Terus di situ tujuannya apa sih kita perlu adanya suatu perjanjian? Ya, di situ tujuannya yang jelas di situ disebutkan memberikan kepastian adanya hubungan kerja antara pemberi kerja yaitu pengusaha dan yang diberi pekerjaan atau pekerja. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui status hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Itu tujuan dibuatnya suatu perjanjian kerja. Nah, fungsinya apa? Fungsinya agar dapat meningkatkan
kualitas pelaksanaan hubungan kerja guna mewujudkan ketenagakerjaan bekerja dan ketenangan berusaha di perusahaan. Yang manfaat setelah kita tahu fungsi, tujuan perjanjian kerja, manfaatnya apa? Di situ manfaatnya yaitu terdapat ketenangan kerja dan ketenangan berusaha. Terus yang berikutnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Itu manfaat adanya perjanjian kerja. Terus berikutnya yang perlu kamu ketahui di situ adalah materi perjanjian kerja. Di situ ada 9 syarat atau materi-materi yang ada di dalam perjanjian itu. 1 sampai dengan 9 itu nanti mohon sampai dibaca dan dipahami. Yang terakhir di situ saya sebutkan adalah tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Jadi ya sampean sebagai pekerja dan perusahaan sebagai pemberi kerja. Jadi 1 sampai 9 itu nanti mohon dibaca dan dipahami. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Terus di situ hak dan kewajiban buruh atau pegawai atau pekerja. Haknya apa saja setelah adanya perjanjian kerja? Antara lain haknya pegawai atau pekerja. Di situ 1, hak kepastian status meliputi status jelas. Sampai sebagai tenaga kerja tetap atau honorer itu ada atau tercantum di dalam perjanjian kerja itu. Jenis pekerjaannya apa, jam kerjanya bagaimana, terus cara kerjanya bagaimana, sudah dijelaskan di dalam perjanjian kerja itu. Terus yang kedua, hak memperoleh imbalan kerja meliputi di situ kalau sampai sudah membuat perjanjian kerja, hak memperoleh imbalan itu berupa upah atau gaji, tunjangan, dan fasilitas yang layak. Yang ketiga, hak memperoleh jaminan meliputi di situ hak hidup layak dan manusiawi, kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan kecelakaan. Terus berikutnya hak yang keempat, perlakuan yang adil, penghormatan, penghargaan, dan manusiawi. Jadi itu hak-hak yang harus kamu perhatikan setelah sampai membuat perjanjian kerja. Nah, kewajiban apa? Kewajiban. Kalau sampai tahu haknya, nuntut hak harus tahu kewajibannya. Di situ kewajibannya 1 sampai 3 melaksanakan tugas dengan baik, mentaati peraturan kerja, bersikap jujur, sopan, dapat menjaga kehormatan kerja, menjaga keamanan kerja, dan menjaga tata tertib kerja. Itu hak dan kewajiban harus yang kamu ketahui. Terus upah dan bantuan sosial. Di situ menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981, ini sementara yang saya bahas masih tahun 1981. Kalau nanti ada perbaruan, insya Allah ya nanti kita menurut aturan yang terbaru. Kalau yang tahun 1981 itu di situ antara lain membahas tentang masalah upah atau yang dimaksud dengan hak imbalan itu berupa apa? Upah pokok, imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya berdasarkan kesepakatan. Terus tunjangan tetap itu yaitu seperti itu. Tunjangan tidak tetap itu kalau mungkin sampai istilahnya ada dicantumkan secara jelas, pokoknya nanti dijelaskan secara rinci di dalam aturan itu, mohon dibaca. Setelah adanya perjanjian kerja, mohon maaf sampai harus membaca. Nanti kalau membaca itu kurang jelas langsung bisa ditanyakan. Yang terakhir di situ disebutkan yang namanya upah itu bisa antara lain bisa tunjangan hari raya, itu disebutkan berapa, itu ada aturannya semua. Terus apabila itu
ada pemutusan hubungan kerja. Kemungkinan kalau ada hal-hal seperti itu kan mungkin bisa terjadi. Di situ pun telah diatur di dalam perjanjian kerja itu, sampean harus bisa tahu minimal kalau terjadi seperti itu, sampean bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kamu lakukan. Itu dasarnya yang ada di dalam perjanjian kerja. Bisa dibaca sendiri, dipahami, tidak kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau nanti sampean sudah di lapangan, sampean berangkat dari istilahnya diberangkatkan pemerintah secara resmi, itu sampean bisa tanya kepada istilahnya yang memberangkatkan, atau mungkin di situ ada pihak-pihak pemerintah yang istilahnya menjelaskan. Itu aja. Itu setelah adanya perjanjian kerja membahas hak dan kewajiban. Pertama yang harus kamu ketahui, di situ syarat-syarat sahnya suatu perjanjian itu diadakan. Terus akibatnya, di situ ada hak dan kewajiban. Haknya kamu tuntut, tapi kewajiban kamu lakukan jenenge yo ndak etis. Jadi harus kamu pelajari. Terus di sini yang bagian C, cara bekerja ke luar negeri. Berikut langkah-langkah bekerja ke luar negeri itu diantaranya. 1. Mencari informasi lowongan kerja. Nah, di situ kamu dapat informasi itu dapat didapat dari antara lain kantor dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten kota. Jadi langsung sampean bisa ke kantor dinas tenaga kerja, di situ sampean bisa tanya. Atau mungkin kalau di sekolah kita ada BKK dan mungkin sudah bekerja sama untuk bisa kerja di luar negeri, bisa tanya. Tapi yang jelas sumbernya untuk berangkat atau kerja ke luar negeri, informasi itu bisa langsung datang ke kantor dinas tenaga kerja tingkat kabupaten kota. Terus berikutnya perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang disingkat dengan PPTKIS. PPTKIS yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan perekrutan sampai dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kantor PPTKIS dapat dijumpai di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Kalau sampai tidak tahu, nanti buka Google, ditelusuri, di situ ada informasi kurang jelas atau mungkin sampai belum pasti, coba dipastikan informasi, tanya yang istilahnya yang pasti, yang bisa dipercaya. Terus yang ketiga bisa melalui Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau disingkat dengan BP3TKI di ibu kota provinsi. Kalau kita provinsi Jawa Timur. Sekarang sudah canggih, dimanapun saja informasi mudah kita dapat. Insya Allah kita telusuri kalau kita mungkin ingin kerja di luar negeri di situ. Terus yang kedua, melakukan pendaftaran. Itu informasi yang kedua, sampai tertarik mau melakukan pendaftaran untuk menjadi TKI, itu di mana? Di kantor dinas tenaga kerja di tingkat kabupaten kota atau mungkin di PPTKIS itu tadi. Terus setelah itu proses seleksi, jadi ada tesnya, tidak semua mesti daftar langsung berangkat, di situ ada seleksinya. Setelah kegiatan pendaftaran selesai, maka calon TKI harus menjalani seleksi. Materi ini opo? Di situ seleksi administrasi yang jelas, menyangkut keabsahan dan kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Terus yang B, di situ tes keterampilan sesuai dengan keterampilan khusus yang dimiliki oleh masing-masing calon TKI. Itu nanti ada tesnya tersendiri. Terus berikutnya tes kesehatan dari dokter yang ya. Setelah kita nanti sampai tahap seleksi dinyatakan lulus,
maka di situ tidak langsung berangkat. Berikutnya, ikuti pelatihan. Agar kemampuan dan keterampilan calon TKI sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pengguna di luar negeri. Maka sebelum diberangkatkan, para TKI harus mengikuti kegiatan pelatihan. Adapun materi pelatihan di situ, pertama keterampilan khusus yang sesuai dengan permintaan di luar negeri. Terus berikutnya bahasa negara tujuan. Berikutnya hukum dan adat istiadat di negara tujuan. Yang keempat atau D, jangka waktu pelatihan di situ 23 sampai 90 hari. 23 hari sampai dengan 90 hari. Tergantung dari jenis pekerjaan dan negara tujuan. Yang kelima, informasi tentang kebijakan pemerintah RI tentang pengiriman TKI ke luar negeri. Di situ materi pelatihan yang mau berangkat menjadi TKI ke luar negeri. Terus perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu harus sampai pahami dan dibaca. Karena apa? Perjanjian kerja itu disesuaikan sebelum keberangkatan adalah mengikat perjanjian kerja antara calon TKI dan PPTKIS mewakili pengguna di depan pejabat yang berwenang. Intinya perjanjian kerja itu berlaku selama sampai bekerja ke luar negeri, karena di situ ada aturan-aturan yang harus kamu ketahui. Secara garis besar perjanjian tersebut harus mencantumkan apa saja. Pertama, jenis pekerjaan atau lokasi dan jabatan yang akan ditempati. Kedua, hak dan kewajiban termasuk gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya. Yang ketiga, waktu pemberangkatan kapan, di situ sudah ada jelas di dalam perjanjian kerja. Yang keempat, jangka waktu perjanjian kerja sudah ada. Terus yang kelima, di situ klausul perpanjangan perjanjian kerja. Apa klausul itu? Jadi sebab-sebab perjanjian kerja bisa diperpanjang, di situ ada sudah disebutkan di dalam perjanjiannya itu, di dalamnya itu ada. Terus klausul mengenai perselisihan. Jadi kalau misalnya terjadi perselisihan atau tidak sesuai dengan antara pemberi kerja dan pekerja, di situ diselesaikan bagaimana, langkah-langkahnya sudah disebutkan atau dijelaskan di dalamnya itu. Maka itu kuncinya sampai berangkat ya sudah jelas, tahu jelas kerja di apa, di mana, gajinya berapa, itu sudah jelas semuanya. Terus setelah 1 sampai 5 itu selesai, maka persiapan keberangkatan. Adapun dokumen yang dimaksud agar sampai mau berangkat atau agar sampai bisa berangkat ke luar negeri apa saja di situ. Pertama, paspor atau visa, tiket rekomendasi bebas fiskal atau bebas pajak. Yang kedua atau B, asuransi untuk perlindungan terhadap kecelakaan, sakit, dan kematian. Terus yang ketiga atau C, tabungan. Itu persiapan keberangkatan sampai sudah ada semuanya. Yang ketujuh, berangkat ke negara tujuan. Terus setelah tahapan itu tadi sudah terpenuhi semua, maka berangkatlah ke negara tujuan. Di sana setelah berangkat sesuai dengan tempat dan pekerjaan sudah jelas, maka tibalah saatnya PPTKIS memberangkatkan sampean ke negara tujuan itu. 8, maka bekerja di negara tujuan. Yang ke-9, setelah di situ ke-8 yang jelas di situ ada perjanjian itu jangka waktunya kapan, terus bisa diperpanjang apabila gimana, apabila ada perselisihan bagaimana sudah dijelaskan. Di situ kalau sudah selesai habis kontrak, persiapan pulang ke tanah air.
di situ gimana? Apa bisa pulang misalnya sampai sekolah langsung pulang ke rumah ambil sepeda motor? Tidak seperti itu. Di situ selama masa kontrak habis, TKI mengurus segala sesuatu berhubungan dengan kepulangannya ke negara Indonesia. PPTKIS harus dapat memastikan seluruh hak TKI yang akan pulang tersebut telah didapatkan. Itu dicek oleh PPTKIS di situ. Terus demikian pula dengan kewajibannya, terutama pengguna yang mempekerjakan dalam persiapan kembali ke Indonesia. TKI berkondisi dengan itu A sampai dengan D. Terus setelah itu tiba di tanah air. Alhamdulillah sudah tiba di tanah air. Itu ada langkah-langkah 1 sampai 9, mohon dibaca dan dipahami kalau memang sampai niat untuk ingin kerja ke luar negeri. Terus berikutnya kita bahas keuntungannya bekerja di luar negeri apa. Di situ banyak hal keuntungan yang didapat. 1. Menguasai bahasa asing, di mana negara sampai tempat bekerja. Terus membuat kita sedikit demi sedikit belajar bahasa asing itu tadi, sehingga kita mahir berbahasa negara tersebut. Setidaknya adalah keuntungan buat kita memperbanyak penguasaan bahasa-bahasa di dunia. Terus yang berikutnya, di situ saving atau uang gaji. Keuntungan, di situ kalau di luar negeri kita berharap mempunyai keuntungan dalam bentuk tabungan, merupakan hasil keringat kita yang kita peroleh dari luar negeri. Terus yang berikutnya bekerja sambil holiday atau holiday gratis. Itu kalau niatnya sampai ya bisa bekerja ya sambil bisa mengenal negara lain dengan bahasa dan adat istiadatnya, kebiasaannya di situ, bekerja sambil holiday gratis. Terus selain itu juga niat bismillah menjalankan perintahnya Allah. Jadi kita cari rezeki untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sejarah orang-orang dahulu mendustakan itu. Terus berikutnya memiliki jaringan kerja, network yang luas. Dengan bekerja di luar negeri, setidaknya kita berinteraksi dengan orang yang berbeda kultur, karakter, cara pandang dan lain-lain. Disitulah yang kita dapat. Terus memahami budaya negara lain. Jadi itu keuntungannya yang istilahnya yang kita bisa bekerja di luar negeri. Itu mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Nanti kalau ingin jelas bisa dibuka dengan teliti atau dibaca dengan teliti, atau mungkin nanti kalau tidak mengerti bisa buka Google, tanya apa KBRI atau apa, di situ semua bisa, sampai nggak usah kemana-mana. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik ya, ini.